selaku kepala sekolah yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang saya cintai adik sekalian dari SMK Setiabakti Cilawu, Garut. Selamat datang di UNY. Saya Dede Adito selaku Pranata Humas dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk yang pertama kali kami ucapkan terima kasih atas pilihannya untuk ke UNY. Gak salah sih, karena apa? Kami itu PTN nomor 2 terbaik se-Indonesia untuk kategori B. Pada tahun 2021 dan 2022. Sehingga tahun 2023 kami wajib pakai BH, Badan Hukum. Nah, betul. Semuanya pakai. Dari 2023 kita ada jadi PTN Badan Hukum dan kita juga membuat beberapa prodi baru. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu Kepala Humas dan Bapak Rektor sudah dapat menyambut kunjungan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, dan beliau menitipkan pada kami untuk menyambut Anda semua. Maka dari itu kami mohonkan maaf bahwa Bapak pimpinan-pimpinan kami tidak dapat hadir. Dan untuk pertama kali kan mungkin kalau kalian pengen ngerti kuliah itu seperti apa, ya seperti tadi Anda lihat ya, ada beberapa masa kami, kalau di kami itu di UNY, mungkin di PTN lain juga sama, seragam itu nggak pernah ada. Kami nggak pernah punya seragam, yang punya hanya jas alma mater sesuai dengan perguruan tingginya. Kalau mungkin di Jogja kami warnanya biru-biru, kalau di UGM warnanya kecoklatan seperti tanah itu. Lalu kalau di di UI kalau salah itu warnanya beda lagi. Nanti ada perguruan tinggi lain warnanya beda lagi. Kalau di UI Jakarta yang terkenal warnanya kuning. Nah seperti itu. Makanya kalau di perguruan tinggi itu kalian nggak akan pernah pakai seragam rame-rame kayak gini, nggak pernah. Jadi kalau nanti ada kuliah di sini itu ya pakai baju biasa, bebas rapi, tapi nggak boleh pakai kaos oblong nggak boleh. Tapi kalau pakai kaos kerah boleh. Juga diizinkan memakai celana jeans. Silahkan. Pakai rok boleh, tapi kalau laki-laki nggak boleh. Tapi kalau anak perempuan pakai celana panjang boleh, tapi kalau laki-laki nggak boleh pakai rok. Nah, itu. Lalu kalau untuk perkuliahannya nggak seperti anak SMK. Kalau Anda kan masuk sekolah jam berapa, Mas? Jam 7, pulang jam 3. Kalau kami nggak pernah ada ini. Kuliah itu nggak ada jamnya. Tergantung dari mata kuliah yang Anda pilih. Kalau SMK kan begitu Anda masuk sekolah SMK, mata pelajarannya udah ditentukan sama guru kan. Hari Senin pelajarannya A, B, C, D, hari Selasa E, F, G, H, hari Rabu J, K, L, M, dan seterusnya kan sudah ada. Kalau kami enggak, tergantung Anda mau milih mata pelajarannya apa. Saya suka mata pelajaran ABC Pak. Oh berarti nanti masuknya hari Senin sama hari Rabu, jam berapa, ada waktunya sendiri. Kami kuliah mulai dari setengah 8 pagi sampai jam setengah 4 sore. Paling lambat mereka pulang kuliah jam 5 sore sudah pulang. Tidak ada kuliah malam. Dalam satu hari kita mengadakan berapa jam ya? Satu hari 5 jam ya? 5 jam kuliah. Oh gitu, tergantung kayaknya ya. Kalau untuk perkuliahannya mulai dari pagi jam setengah 8 sampai jam 5 sore. Jadi nggak ada kuliah malam tuh, nggak ada. Nah, makanya Anda nggak bisa ditentukan hari ini, bisa jadi hari Senin Anda tidak masuk jam 7 pagi, tapi bisa jadi Anda masuk jam 11 siang atau mungkin jam 10 pagi. Karena apa? Memang mata kuliahnya jam itu. Begitu pula hari yang lainnya, bisa jadi Anda pagi nggak kuliah, tahu-tahu kuliahnya sore, jam 1 sampai jam 5 sore bisa jadi seperti itu. Jadi kalau untuk kuliah nggak ada kepastian waktunya, tergantung dari mata kuliah yang Anda ambil. Misalkan nih ada yang ambil besok otomotif, kita kan juga punya teknik otomotif, ada yang mengambil teknik sepeda motor, oh kuliahnya hari Rabu jam 2 siang, katakan, ya kuliahnya jam segitu, pagi nggak ada kuliah mungkin seperti itu ya. Bagi prodi-prodi tertentu memang ada nanti praktek-prakteknya ada. Kalian SMK kan setiap hari praktek ya, ada kan prakteknya. Nah kalau kami di UNY juga ada, untuk prodi-prodi tertentu banyak prakteknya. Untuk fakultas vokasi, kita kan juga punya fakultas vokasi, itu yang dulunya D4, diploma 4 itu masuk dalam fakultas vokasi, itu semua full praktek. Teorinya cuma dikit. Biasanya teori di kelas, sudah teorinya begini-begini, silakan kerjakan. Nah itu. Jadi kalau kuliah itu berbeda loh ya dengan SMK ya. Kalau kuliah itu misalkan nih ada yang teknik otomotif, katakanlah gitu, otomotif kendaraan ringan itu, Anda langsung dihadapi mobilnya Mas. Itu ada Corolla, silakan buka kap mesinnya, tolong perbaiki.
Nanti dosen nerangkannya langsung di samping kap mesin itu. Ini namanya injektor, ini namanya throttle, ini namanya ini itu knalpot, itu ini kabel dan sebagainya. Nanti menjelaskannya langsung di depan mobil. Jadi seperti itu. Kalau kuliah kayak gitu. Jadi bedanya dengan SMK gitu ya. Begitu dosen selesai terangkan, silahkan dibongkar, silahkan perbaiki. Itu mobil problemnya di mana? Tentu ada sudah diberi teori dulu kan sebelumnya di kelas. Seperti ini loh teorinya gini. Silahkan Anda kerjakan. Nah, itu contohnya. Dunia kuliah itu menarik karena apa ya, banyak kegiatan juga di sini selain Anda berkutat dengan 4 prodi Anda yang tadi, itu juga nanti akan kita beri bekal yang lainnya. Contohnya Anda masuk SMK tahun berapa? 2021. Berarti masa pandemi ya? Ya. Kuliahnya online kan? Ya. Enak nggak? Nggak. Kenapa? Nggak paham, sama. Makanya kami juga tetap membekali, karena apa? Kuliah di perguruan tinggi itu juga sistemnya hybrid. Ada online, ada offline. Makanya walaupun nanti Anda juga banyak praktek, tapi di suatu saat, di suatu kemungkinan nanti dosennya, karena mungkin dia sedang di luar negeri atau di luar kota, kuliahnya online, bisa. Misalkan ini dosen akuntansi kebetulan kok Pak Ponti sedang ada di Banjarmasin ya, padahal Anda harus kuliah, mata kuliahnya Pak Ponti online. Tapi Anda bisa mengerjakan online-nya bukan dari rumah, tapi dari kampus. Apa? Kami sediakan full wifi 24 jam, terserah Anda mau pakai kapanpun silahkan. Ini ada wifi-nya. Kalau Anda mau pakai silahkan. Connect wifi 24 jam di sini. Sebagai fasilitas. Jadi kalau misalkan harus kuliah online, Anda nggak perlu dari rumah ngabisin pakai data Anda. Datang aja ke kampus, buka laptop, silakan dimanapun di seluruh penjuru UNJ itu semua connect wifi. Silahkan belajar dari kampus. Online kuliah bareng silahkan. Mungkin Anda di kantin, teman Anda di gym, atau satunya lagi di mana, di lapangan bola mungkin, atau di mana, bisa bareng-bareng kuliah dalam waktu yang bersamaan. Lalu yang ketiga, bahwa untuk kuliah di sini jangan cuma kuliah loh. Kenapa? Kami punya ekstrakurikuler. Di sekolah ada ekskul berapa? Banyak. UNJ hanya memiliki 120 ekskul. Ya cuma segitu adanya kok, ngomong malah. Yang 80 ekskul di fakultas, yang sisanya di universitas. Kalau Anda suka dengan pramuka, pecinta alam, atau resimen mahasiswa, adanya di UNIF, di fakultas nggak ada. Tapi kalau Anda ikut OSIS, OSISnya itu namanya BEM, atau himpunan mahasiswa, itu adanya di fakultas, di UNIF nggak ada. Tapi kalau UNIF punya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa punya. Tapi kalau HIMA nggak ada, himpunan mahasiswa itu adanya di fakultas. Kalau Anda kuliah tanpa mengikuti ekstrakurikuler, itu amat sangat rugi. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Mungkin paparan kami selaku wakil dari perguruan tinggi kami cukup sekian, dan kami akan masuk ke paparan ya. Seperti ini fakultas kami, perguruan tinggi kami ini UNY. Kami punya 5 kampus. Jadi yang 5 itu nggak cuma balon. Kami juga punya 5, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Ini semua kampusnya 1. Yang 2 ini kampus untuk D4 atau fakultas vokasi ada di sini, Wates dan Gunung Kidul. S1, S2, S3 nya di sini. Kampus UPP 1 di Jalan Kenari untuk mahasiswa PGSD sama PG PAUD. Lalu kampus 3 ini ada juga PGSD dan PG PAUD, sekaligus merupakan sekolah pedagogik UNJ. Karena apa? Kami mantan IKIP. Dulunya kami IKIP sama dengan IKIP Bandung, yang sekarang jadi UPI, Universitas padahal IKIP. Nah, kan? Nah, itu kami juga punya sekolah pedagogik di sini, SD sama TK. Karena kami mantan IKIP, maka pendidikan yang diselenggarakan itu ini. Kami punya 63 program studi S1 dan 14 prodi D4. Yang paling banyak di prodi kependidikan. Kami juga punya misalnya non kependidikan juga ada. Ini S2, S3 nya, dan ini program profesinya. Fakultas dan program studi, ya ini yang paling penting. Kami punya 8 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana. Fakultas ini sesuai dengan dengan jurusannya masing-masing ya. Kalau mungkin kalian ada akuntansi, ada teknik otomotif tadi, lalu ada teknik komputer dan jaringan,
Nah, kami juga ada fakultas-fakultas seperti ini yang ilmunya sudah sesuai, jadi sudah disesuaikan dengan ilmunya. Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas MIPA dan sebagainya, sampai dengan fakultas vokasi. Fakultas vokasi untuk yang D4. Insya Allah tahun 2024 kami membuka fakultas ke-9, Fakultas Kedokteran. Ini kelas berapa tuh? 12. Berarti siap-siap ya, bulan Januari sudah mulai pendaftaran SNBP. Bagi kalian yang eligible, Bapak dan Ibu guru BK ada tuh? Ada guru BK-nya? Ada. Silakan siap-siap untuk yang eligible. Siswanya berapa jumlahnya, Pak? 12. Iya. 154 berarti nanti diambil 40%-nya, Pak. Berarti 15 kali 4 kira-kira ya 60 orang. Nah, 60 orang yang eligible bisa ikut SNBP. Nah, nanti kita jelasin juga. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, ini S1-nya, ini S2-nya, dan ini S3-nya. Kalau Anda dari SMK juga boleh masuk ke sini kok, nggak ada batasan. Nggak ada lagi batasan IPA, nggak ada lagi batasan IPS, semua boleh. Ada beberapa program studi yang di Jogja hanya ada pada kami, contohnya PLB, PLS, bimbingan konseling ini hanya ada di kami, PGSD, begitu pula PG PAUD, ini hanya ada di UNY. Kami di Jogja itu ada 5 perguruan tinggi negeri. Yang pertama UGM, yang kedua UNY, yang ketiga UPN, yang keempat UIN, dan yang kelima ISI, Institut Seni Indonesia. Yang kedua, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya. Ini S1-nya, ini S2-nya, dan ini S3-nya. Kami punya 5 prodi bahasa, 4 prodi seni, dan 2 prodi non-kependidikan. Kenapa kami punya prodi seni, padahal di Jogja ada ISI? Bedanya, kami nyetak gurunya, bukan senimannya. Walaupun para guru ini juga bisa berkreasi sebagai seorang seniman. Seni rupa, seni kerajinan, seni kriya, musik, dan seni tari. Fakultas MIPA, kami punya, ini S1-nya, ini S2-nya, ini S3-nya. Kami punya 5 prodi pendidikan, 5 prodi non kependidikan. Biasanya kalau yang matematika ini anak TKJ bisa masuk ke sini. Yang TKJ bisa masuk ke sini. Kalau untuk yang ilmu-ilmu yang lain mungkin agak berbeda ya, agak beda apa? Alam ilmunya agak berbeda. Begitu pula statistika bisa, kalau Anda mau masuk statistika bisa. Tapi ini memang lebih banyak hitungannya kalau statistik. Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik. Ini S1-nya, ini S2-nya, dan ini S3-nya. Anda punya administrasi publik ya? Nih, kita punya ADP nih di sini. Yang dari prodi ADP bisa masuk ke sini. Fakultas Teknik, nah ini semua ada di sini. Fakultas Teknik UNJ, ini S1-nya, ini S2-nya, dan ini S3-nya. Kami punya 15 prodi yang semuanya dari IPA, kecuali Duga dan Busana dari IPS. Yang teknik otomotif silakan bisa masuk ke sini. Yang dari TKJ itu monggo mau bisa pilih kemana silakan. Tapi karena kalau komputer khusus truly komputer kami nggak punya. Anda bisa masuk ke tadi itu statistika atau matematika, atau kalau di sini Anda yang ada yang cocok silakan bisa masuk. Tapi kalau otomotif khusus kami punya. Dan otomotifnya UNY satu-satunya di Jogja. PTN lain nggak ada.
bisa masuk informatika, mekatronika dan sebagainya juga bisa. Teknologi informasi juga bisa masuk sini yang TKJ. Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan. Fakultas ini juga satu-satunya di Jogja, cuma kami yang punya. Ini S1-nya, ini S2-nya, dan ini S3.